Di ujung paling timur Yaman, jauh dari kota manapun atau jalan yang dilalui dengan baik, ada tanda hitam di padang pasir, seperti mata raksasa yang mengintip dari bumi. Terlepas dari betapa anehnya kelihatannya dari atas, itu adalah fenomena alam, sumur yang bulat sempurna dan sangat dalam yang disebut sumur Barhout atau sumur neraka. Disebut sumur neraka dikarenakan tanpa bantuan tali panjang, apapun yang masuk ke dalam sumur sedalam 112 meter ini tidak akan keluar. Selama berabad-abad, legenda menyeramkan beredar di sekitar sumur neraka. Konon, mengunjungi atau bahkan membicarakannya bisa mendatangkan kesialan. Menurut legenda, jin akan mengklaim kepala siapapun yang cukup berani atau bodoh untuk turun ke bawah. Penduduk setempat selalu memperingati kami tentang mitos itu, kata ahli geologi dan penjelajah gua. Mereka menyebutkan hewan liar, suara-suara aneh atau orang-orang berteriak di bawah sumur itu. Mereka juga menyebutkan bahwa udara di sana sangat buruk, menyebabkan Anda tidak akan bisa bernapas. Namun terlepas dari semua peringatan itu, para ahli geologi mengatakan mereka tidak merasakan sedikit pun rasa takut, dan baru-baru ini mereka menjadi orang pertama yang turun ke bawah, dan naik kembali dengan kepala tetap melekat pada tubuhnya. Pada suatu hari yang panas dan cerah di bulan September, Al-Kindi dan 6 anggota tim eksplorasi Gua Oman lainnya, memarkir kendaraan roda 4 mereka beberapa meter dari mulut gua yang terbuka. Setelah 1,5 jam penyiapan, Al-Kindi, yang telah 2 kali mencoba turun sebelumnya, adalah yang pertama dari 5 anggota tim yang melakukan rappel. Begitu turun 30 meter pertama, para ahli bisa mulai melihat detail gua dan ormasinya. Mereka bisa melihat apakah ada hewan liar, khususnya buaya, tambahnya sambil tertawa. Saat turun ke dasar sumur adalah momen yang sangat membahagiakan, sebab baru saja turun sedikit sudah dapat menikmati pemandangan di dalam gua. Begitulah, sampai dia mencapai ujung talinya 15 meter di atas lantai gua. Untungnya, mereka membawa walkie-talkie, dan dia menghubungi tim yang berada di atas untuk meminta tali yang lebih panjang. Sebenarnya, ada kekhawatiran yang lebih menyeramkan daripada reptil dan roh ketika mereka akhirnya mencapai dasar, yaitu bom yang belum meledak. Sejak 2014, Yaman berada di tengah perang saudara berdarah, dan pilot terkadang menjatuhkan bom ke dalam gua, karena orang mencari perlindungan di dalamnya. Jadi hal itulah yang membuat mereka sedikit khawatir. Sementara 2 anggota tim ahli geologi mengatur tali di permukaan, 5 lainnya meluncur ke dalam sumur. Secara total, tim menghabiskan waktu sekitar 4 hingga 5 jam untuk menjelajahi dasar sumur neraka itu. Di dalamnya ada banyak endapan gua yang indah, termasuk stalagmit, stalaktit, dan bahkan mutiara gua yang berkilauan di bawah air terjun bawah tanah, dan di dasar gua juga memiliki jenis ekosistemnya sendiri, seperti kodok, ular, kumbang, burung, dan kadal. Tujuan ekspedisi ini adalah untuk membuat studi terdokumentasi pertama tentang sumur neraka, dan menghilangkan cerita gelap yang menggantung di sekitar formasi. Sudah lama ada desas-desus tentang bau tak sedap yang muncul dari kedalaman sumur, misalnya, penduduk setempat mengatakan bahwa sebagian besar gua berbau harum kecuali untuk area tertentu saja, dan hal itu ternyata dikarenakan ada beberapa burung yang mati dan membusuk. Ular yang mereka lihat juga merupakan ciri normal lubang runtuhan. Para penjelajah gua menemukan ular aneh yang hampir transparan, dan gugusan mutiara gua di seluruh gua. Sementara itu bukaan di bagian atas sumur berukuran sekitar 30 meter, gua melebar hingga 116 meter di dasarnya. Gua sedalam 112 meter melewati 2 lapisan batu. Lapisan atas setebal sekitar 61 meter, berpori dan permeable, memungkinkan air untuk menyaring ke lapisan kedua yang kurang permeable, di mana air mengalir ke dalam gua, menciptakan 4 lubang setinggi 46 meter. Saat ditanya apakah airnya beracun, para ahli geologi tertawa. Tampaknya air di sumur itu tidak beracun, karena mereka minum setidaknya sebotol air saat berada di dasar sumur. Mereka juga mengambil sampel air dan menganalisisnya dengan beberapa rekan di salah satu universitas lokal di Oman, dan hasilnya bahwa air itu adalah air yang sangat normal. Para ahli geologi memperkirakan sumur neraka itu mungkin berusia beberapa juta tahun, tetapi asal-usulnya juga menjadi legenda lokal. Salah satu legenda mengatakan seorang raja kuno memaksa jin untuk menggali sumur sebagai tempat menyembunyikan harta karunnya. Sedangkan legenda di tempat lain mengatakan bahwa sumur selalu berisi jin jahat yang tidak bisa dikendalikan. Meskipun sebagian besar reputasi sumur yang menyeramkan, pastinya, misi para ahli geologi ke dasar sumur Barhout tidak akan menghilangkan kepercayaan ribuan tahun terhadap al-gaib yang dikatakan tinggal di sana,
tetapi tujuan misi ini adalah untuk tujuan pendidikan. Para ahli mengatakan bahwa terjadi kerumunan sekitar 80 penduduk setempat untuk menyaksikan para penjelajah gua. Pada awalnya mereka penuh dengan peringatan, tetapi ketika para ahli naik tanpa cedera, mereka berkumpul, menanyakan apa yang telah dilihatnya. Para ahli menjawab pertanyaan mereka, menunjukkan kepada mereka foto, dan bahkan memberi mereka sampel air dan endapan gua. Saat berita tentang ekspedisi itu menyebar, temuan itu meyakinkan dan mengubah pikiran banyak orang setidaknya tentang tempat ini.